Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ika Mustikasari. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme transfer kalor yang lainnya, yaitu konveksi kalor. Seperti kita ketahui bahwa ada 3 mekanisme perambatan kalor, yaitu konduksi kalor, konveksi kalor, dan radiasi kalor. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai apa itu konveksi kalor, bagaimana mekanisme perambatan kalor secara konveksi, dan contoh-contoh konveksi kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda ditanya mengenai definisi konveksi kalor, pasti Anda menjawabnya dengan istilah atau dengan kalimat konveksi kalor adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan molekul-molekulnya. Nah, kita harus bisa menjelaskan secara lebih dalam lagi dalam keadaan molekuler, bagaimana molekul-molekul zat ketika dikenai kalor dan terjadinya konveksi kalor. Konveksi kalor sesungguhnya merupakan perambatan kalor yang memanfaatkan pergerakan massa zat yang berbeda kerapatannya. Seperti kita ketahui, ketika zat cair, biasanya konveksi kalor itu terjadi pada fluida, zat cair atau gas, karena komposisi atau keadaan struktur molekul dari zat cair dan gas yang interaksi antar molekulnya itu tidak sekuat di zat padat. Akibatnya zat cair ataupun zat gas ketika menerima kalor, si zat-zat tersebut, molekul-molekul tersebut akan memuai atau jarak antar molekulnya akan lebih renggang. Akibatnya zat cair atau zat gas yang kena dengan atau yang dikenai dengan atau kontak termal dengan benda yang bersuhu lebih tinggi terlebih dahulu akan memuai. Nah, keadaan memuai ini mengakibatkan kerapatan atau massa jenis dari zat tersebut berkurang. Akibatnya ada kelompok zat yang kerapatannya berkurang ini terdesak oleh zat atau fluida lain yang kerapatannya masih tinggi atau yang suhunya masih dingin. Akibatnya, nah, terjadilah pergerakan fluida, pergerakan massa dari fluida yang berbeda kerapatannya, dan pada saat itu kalor dirambatkan seiring berjalannya dengan pergerakan massa zat yang berbeda kerapatannya tersebut. Nah, di dalam konveksi kalor ada yang dikenal dengan istilah arus konveksi, ya. Arus konveksi itu merupakan suatu arus atau pergerakan dari zat-zat yang berbeda kerapatannya itu pada saat merambatkan kalor. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak animasi konveksi kalor yang telah saya buat dan Anda bisa mengaksesnya di buku IBEM, e-book berbasis model. Kita lihat ada sekumpulan zat ya yang terdiri dari molekul-molekul. Di situ saya kasih boundary, saya kasih batas ya. Nah, kemudian si molekul-molekul tersebut, sekelompok molekul-molekul tersebut itu dia turun karena dia mengisi ruangan yang ada di bawah. Kita tahu pada saat di bawah itu molekul-molekulnya memuai, ya. Memuai artinya volumenya membesar, artinya kerapatannya mengecil. Nah, kerapatan yang mengecil ini akan terdesak oleh zat-zat atau fluida-fluida yang ada di atasnya yang kerapatannya masih tinggi atau kerapatannya masih jarak antar molekulnya masih sempit ya, volumenya masih kecil ya, yang jadi massa jenisnya masih sangat besar. Nah, perbedaan kerapatan ini sangat mungkin terjadi di fluida akibat dari adanya lapisan fluida atau adanya sekelompok fluida yang dikenai kalor dan sekelompok lain masih dingin. Nah, pada saat dia terdesak, dia akan naik ke atas. Nah, seiring berjalannya dengan naik ke atas, sekelompok fluida yang memiliki temperatur yang tinggi ini tentunya dia juga mentransfer energinya ke molekul-molekul yang berdekatan. Ya,
Pada saat di atas, di permukaan yang paling atas, maka si kelompok fluida ini dia kontak dengan udara luar, dan dia juga lebih jauh jaraknya dengan sumber panas. Akibatnya si kelompok fluida ini ada mungkin molekul-molekulnya yang menguap, kemudian yang tidak menguap karena dia kontak dengan udara luar dan energinya sudah jauh berkurang. Akibatnya si susunan molekul-molekulnya mengerut kembali, volumenya mengecil kembali, rho-nya membesar kembali ya. Nah, oleh karena itu ketika sumber kalornya masih ada, sementara di bagian bawah ada sekelompok fluida yang sedang dipanaskan, yang sedang memuai, yang massa jenisnya sedang mengecil, didesak kembali. Nah, begitulah seterusnya sampai seluruh zat fluida tersebut mendidih atau hilang ya, atau bukan berarti hilang tapi berubah wujudnya dari cair ke gas. Nah, contoh konveksi kalori yang terjadi pada udara atau pada zat gas yaitu kita lihat dengan adanya apa yang disebut heater atau pemanas ruangan. Nah, tentunya pemanas ruangan ini sangat familiar atau sangat populer di negara-negara 4 musim ya. Dimana pada musim dingin orang-orang berusaha untuk menyeimbangkan suhu ruangannya agar tidak terlalu ekstrim. Oleh karena itu dipasanglah pemanas ruangan. Nah, pemanas ruangan ini supaya lebih efektif dan efisien, maka pemanas ruangan ini dengan memanfaatkan konsep konveksi kalor akan dipasang di bagian bawah. Kenapa di bagian bawah? Karena untuk memanfaatkan tadi agar udara yang keluar dari pemanas ruangan itu yang kerapatannya kecil akan bergerak ke atas karena terdesak oleh udara lain yang masih dingin ya. Kemudian ada kekosongan diisi dengan udara yang dingin. Udara yang dingin ini dipanaskan, udara yang panas ini ke atas. Demikian berputar-putar sampai seluruh ruangannya itu suhunya merata, lebih hangat ya. Nah, kemudian ada pemanfaatan lain konveksi kalor yang biasa kita amati dalam kehidupan sehari-hari ya. Air conditioner atau AC, ada juga yang disebut dengan hair dryer. Cuma hair dryer ini berbeda karakteristiknya dari heater tadi ya. Kalau hair dryer ini kan tidak selalu dipasang di bawah. Kenapa? Karena hair dryer itu kan untuk mengeringkan rambut kita. Akibatnya pada hair dryer diperlukan suatu pemompa agar udara panas dari hair dryer itu bisa keluar sekalipun ditembakkan dari bagian atas. Itulah yang disebut dengan konveksi terpaksa. Sementara pemasangan heater yang ada di bagian bawah itu merupakan salah satu contoh konveksi natural atau konveksi alami. Konveksi dapat terjadi begitu saja tanpa harus ada bantuan pemompa atau pendorong atau pemaksa seperti pada hair dryer. Contoh konveksi kalor pada fenomena alam yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Mari kita perhatikan animasi terjadinya angin darat. Animasi ini dapat Anda akses, dapat Anda lihat sendiri di buku IBEM. Kita lihat ya, terjadinya angin darat itu pada saat malam hari, di mana angin darat bertiup dari darat ke laut dan ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi melaut. Kenapa terjadi angin darat pada malam hari? Kita sudah mengenal konsep kalor jenis, di mana ada beberapa zat yang lebih cepat berubah temperaturnya ketika dikenai dengan energi, atau kita bisa lihat bahwa air memiliki kalor jenis yang sangat besar ya. Air dengan memiliki kalor jenis yang sangat besar itu artinya untuk berubah temperaturnya air memerlukan energi yang besar. Beda halnya dengan tanah. Permukaan tanah itu memiliki kalor jenis yang kecil. Akibatnya dengan energi yang sedikit maka tanah akan lebih cepat
panas, dan begitupun ketika tidak ada energi yang supply, maka tanah ini akan lebih cepat turun suhunya. Akibatnya pada malam hari ya, tanah dia akan lebih cepat turun suhunya, sementara di laut, air laut dia akan lebih lambat turun suhunya. Akibatnya udara di atas tanah itu menjadi lebih dingin, sementara udara di atas laut itu masih panas. Akibatnya terjadi perbedaan kerapatan, sehingga udara yang dingin dari darat ini mendesak udara yang panas yang memiliki kerapatan yang lebih rendah. Akibatnya terjadi pergerakan udara yang kita sebut dengan angin pada malam hari dari darat ke laut. Sementara pada siang hari kita bisa melihat para nelayan pulang kembali dari melaut. Mereka memanfaatkan angin laut, yaitu angin yang berhembus dari lautan ke daratan. Nah, mengapa angin laut terjadi pada siang hari? Kembali pada konsep kalor jenis juga, di mana air berbeda kalor jenisnya dengan tanah. Air dengan disuplai energi yang sama dengan tanah, maka tanah akan lebih cepat panas, sementara air akan lebih lambat. Akibatnya udara di atas air masih dingin atau kerapatannya masih tinggi ya, masih besar, sementara udara di atas tanah itu sudah mulai panas. Akibatnya kerapatannya jadi berkurang, lebih rendah. Terjadi perbedaan kerapatan, terjadilah aliran kalor, dan terjadilah aliran udara yang kita sebut dengan air. Dari mana? Dari laut ke darat, yang kita sebut dengan istilah angin laut. Nah, kemarin-kemarin kita sudah mengenal atau sudah ada yang bertanya, kenapa Bu, udara yang keluar dari lubang mulut, ketika lubang mulutnya dipersempit, maka udara tersebut akan terasa lebih dingin di tangannya, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan yang disebut dengan pemuaian ya. Kita lihat udara yang berada di ruang yang kecil atau volumenya yang kecil, maka molekul-molekul udaranya berhimpitan, bergerak lebih cepat karena berhimpitan itu. Nah, ketika dia melewati ya lubang mulut yang sangat kecil, dan dia kemudian setelah melewati lubang mulut yang sangat kecil itu dia berada ke udara lepas, maka udara-udara tadi memuai. Nah, memuai artinya jarak antar molekul udaranya jadi lebih besar. Ketika jarak molekulnya lebih besar itu, maka pergerakan molekul-molekulnya juga jadi lebih kecil. Akibatnya temperatur pada saat udara memuai itu jadi lebih kecil atau lebih turun ya, lebih dingin. Seperti itu. Demikian pemaparan konsep konveksi kalor dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya mengenai radiasi kalor. Sampai jumpa.